Gangguan tidur. Gangguan tidur adalah salah satu gejala depresi yang termuat dalam Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 4 DSM-4. Gangguan tidur merupakan suatu kumpulan kondisi yang dicirikan dengan adanya gangguan dengan jumlah, kualitas, atau waktu tidur pada seorang individu. Kuantitas tidur inadekuat adalah durasi tidur yang inadekuat berdasarkan kebutuhan tidur sesuai usia akibat kesulitan memulai, awitan tidur yang terlambat, dan atau mempertaruhkan tidur, periode panjang terjaga di malam hari. Kualitas tidur inadekuat adalah fragmentasi dan terputusnya tidur akibat periode singkat terjaga di malam hari yang sering dan berulang. Penyebab gangguan tidur, penggunaan media elektronik. Kepemilikan media elektronik mengalami peningkatan sehingga mengakibatkan penggunaan yang berlebihan dan mengganggu pola tidur. Penelitian National Sleep Foundation pada tahun 2004 menunjukkan bahwa remaja yang memiliki 4 media elektronik di dalam kamar tidur mengalami kurang tidur dibandingkan dengan yang memiliki 3 atau kurang media elektronik. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media elektronik yang kurang terkontrol pada remaja menjadi salah satu penyebab kurangnya jam tidur dan penundaan waktu tidur. Penyakit. Penyakit dapat menyebabkan nyeri atau distres fisik yang dapat menyebabkan gangguan tidur. Individu yang sakit membutuhkan waktu tidur yang lebih banyak daripada biasanya. Siklus bangun tidur selama sakit juga dapat mengalami gangguan. Lingkungan. Faktor lingkungan dapat membantu sekaligus menghambat proses tidur. Tidak adanya stimulus tertentu atau adanya stimulus yang asing dapat menghambat upaya tidur. Contoh, temperatur yang tidak nyaman atau ventilasi yang buruk dapat mempengaruhi tidur seseorang. Seiring waktu individu bisa beradaptasi dan tidak lagi terpengaruh dengan kondisi tersebut. Kelelahan. Kondisi tubuh yang lelah dapat mempengaruhi pola tidur seseorang. Semakin lelah seseorang, semakin pendek siklus tidur REM yang dilaluinya. Setelah beristirahat biasanya siklus REM akan kembali memanjang. Gaya hidup. Individu yang sering berganti jam kerja harus mengatur aktivitasnya agar bisa tidur pada waktu yang tepat. Stres emosional, ansietas dan depresi seringkali mengganggu tidur seseorang. Kondisi ansietas dapat meningkatkan kadar norepinefrin darah melalui stimulasi sistem saraf simpatis. Kondisi ini menyebabkan berkurangnya siklus tidur NREM tahap 4 dan tidur REM serta seringnya terjaga saat tidur. Stimulan dan alkohol. Kafein yang terkandung dalam beberapa minuman dapat merangsang SSP sehingga dapat mengganggu pola tidur. Konsumsi alkohol yang berlebihan dapat mengganggu siklus tidur REM. Pengaruh alkohol yang telah hilang dapat menyebabkan individu seringkali mengalami mimpi buruk. Diet. Penurunan berat badan dikaitkan dengan penurunan waktu tidur dan seringnya terjaga di malam hari. Penambahan berat badan dikaitkan dengan peningkatan total tidur dan sedikitnya periode terjaga di malam hari. Merokok. Nikotin yang terkandung dalam rokok memiliki efek stimulasi pada tubuh. Perokok seringkali kesulitan untuk tidur dan mudah terbangun di malam hari. Medikasi. Obat-obatan tertentu dapat mempengaruhi kualitas tidur seseorang. Hipnotik dapat mengganggu tahap 3 dan 4 tidur NREM. Beta blocker dapat menyebabkan insomnia dan mimpi buruk. Sedangkan narkotik, misalnya, meperidin hidroklorida dan morfin, diketahui dapat menekan tidur REM dan menyebabkan seringnya terjaga di malam hari. Motivasi. Keinginan untuk tetap terjaga terkadang dapat menutupi perasaan lelah seseorang. Perasaan bosan atau tidak adanya motivasi untuk terjaga seringkali dapat mendatangkan kantuk. Gangguan tidur yang umum terjadi. Insomnia. Insomnia adalah ketidakmampuan memenuhi kebutuhan tidur, baik secara kualitas maupun kuantitas. Gangguan tidur ini umumnya ditemui pada individu dewasa. Penyebabnya bisa karena gangguan fisik atau karena faktor mental seperti perasaan gundah atau gelisah. Parasomnia. Parasomnia adalah perilaku yang dapat mengganggu tidur atau muncul saat seseorang tidur. Gangguan ini umum terjadi pada anak-anak. Beberapa turunan parasomnia antara lain sering terjaga, misalnya, tidur berjalan, night terror, gangguan transisi bangun tidur, misalnya, mengigau, parasomnia yang terkait dengan tidur REM, misalnya, mimpi buruk, dan lainnya, misalnya, bruxisme. Hypersomnia. Hypersomnia adalah kebalikan dari insomnia, yaitu tidur yang berkelebihan terutama pada siang hari. Gangguan ini dapat disebabkan oleh kondisi tertentu, seperti kerusakan sistem saraf, gangguan pada hati atau ginjal, atau karena gangguan metabolisme, misalnya, hipertiroidisme.
Hypersomnia pada kondisi tertentu dapat digunakan sebagai mekanisme coping untuk menghindari tanggung jawab pada siang hari. Narkolepsi. Narkolepsi adalah gelombang kantuk yang tak tertahankan yang muncul secara tiba-tiba pada siang hari. Gangguan ini disebut juga sebagai serangan tidur atau sleep attack. Penyebab pastinya belum diketahui. Diduga karena kerusakan genetik sistem saraf pusat yang menyebabkan tidak terkendalinya periode tidur REM. Alternatif pencegahannya adalah dengan obat-obatan, seperti amfetamin atau metilphenidase, hidroklorida, atau dengan antidepresan seperti imipramin hidroklorida. Apnea saat tidur. Apnea saat tidur atau sleep apnea adalah kondisi terhentinya nafas secara periodik pada saat tidur. Kondisi ini diduga terjadi pada orang yang mengorok dengan keras, sering terjaga di malam hari, insomnia, mengantuk berlebihan pada siang hari, sakit kepala di siang hari, iritabilitas, atau mengalami perubahan psikologis seperti hipertensi atau aritmia jantung. Gejala dan diagnosis gangguan tidur. Gangguan jadwal tidur jaga non-organik. Gambaran klinis di bawah ini adalah esensial untuk diagnosis pasti. Pola tidur jaga dari individu tidak seirama out of synchrony dengan pola tidur jaga yang normal bagi masyarakat setempat. Insomnia pada waktu orang-orang tidur dan hipersomnia pada waktu kebanyakan orang jaga, yang dialami hampir setiap hari untuk sedikitnya 1 bulan atau berulang dengan kurun waktu yang lebih pendek. Ketidakpuasan dalam kuantitas, kualitas, dan waktu tidur menyebabkan penderitaan yang cukup berat dan mempengaruhi fungsi dalam sosial dan pekerjaan. Adanya gejala gangguan jiwa lain, seperti ansietas, depresi, hipomania, tidak menutup kemungkinan diagnosis gangguan jadwal tidur jaga non-organik. Yang penting adanya dominasi gambaran klinis gangguan ini pada penderita. Apabila gejala gangguan jiwa lain cukup jelas dan menetap, harus dibuat diagnosis gangguan jiwa yang spesifik secara terpisah. Somnambulisme, petik terbalik sleepwalking. Gambaran klinis di bawah ini adalah esensial untuk diagnosis pasti. Gejala yang utama adalah 1 atau lebih episode bangun dari tempat tidur, biasanya pada sepertiga awal tidur malam, dan terus berjalan-jalan, kesadaran berubah. Selama 1 episode, individu menunjukkan wajah bengong, blank, staring face, relatif tak memberi respons terhadap upaya orang lain untuk mempengaruhi keadaan atau untuk berkomunikasi dengan penderita, dan hanya dapat disadarkan, dibangunkan dari tidurnya dengan susah payah. Pada waktu sadar, bangun, setelah 1 episode atau besok paginya, individu tidak ingat apa yang terjadi. Alam kurun waktu beberapa menit setelah bangun dari episode tersebut, tidak ada gangguan aktivitas mental, walaupun dapat dimulai dengan sedikit bingung dan disorientasi dalam waktu singkat. Tidak ada bukti adanya gangguan mental organik. Somnambulisme harus dibedakan dari serangan epilepsi psikomotor dan fugue disosiatif. Teror tidur, night terrors. Gambaran klinis di bawah ini adalah esensial untuk diagnosis pasti. Gejala utama adalah 1 atau lebih episode bangun dari tidur, mulai dengan berteriak karena panik, disertai ansietas yang hebat, seluruh tubuh bergetar, dan hiperaktivitas otonomik seperti jantung berdebar-debar, napas cepat, pupil melebar, dan berkeringat. Episode ini dapat berulang. Setiap episode lamanya berkisar 1-10 menit, dan biasanya terjadi pada sepertiga awal tidur malam. Secara relatif tidak bereaksi terhadap berbagai upaya orang lain untuk mempengaruhi keadaan teror tidurnya, dan kemudian dalam beberapa menit setelah bangun biasanya terjadi disorientasi dan gerakan-gerakan berulang. Ingatan terhadap kejadian, kalaupun sangat minimal, biasanya terbatas pada 1 atau 2 bayangan-bayangan yang terpilah-pilah. Tidak ada bukti adanya gangguan mental organik. Teror tidur harus dibedakan dari mimpi buruk, yang biasanya terjadi setiap saat dalam tidur, mudah dibangunkan, dan teringat dengan jelas kejadiannya. Teror tidur dan somnambulisme sangat berhubungan erat, keduanya mempunyai karakteristik klinis dan patofisiologis yang sama. Mimpi buruk, nightmares. Gambaran klinis di bawah ini adalah esensial untuk diagnosis pasti. Terbangun dari tidur malam atau tidur siang berkaitan dengan mimpi yang menakutkan yang dapat diingat kembali dengan rinci dan jelas. Vivid biasanya perihal ancaman kelangsungan hidup, keamanan, atau harga diri. Terbangunnya dapat terjadi kapan saja selama periode tidur, tetapi yang khas adalah pada paruh kedua masa tidur. Setelah terbangun dari mimpi yang menakutkan, individu segera sadar.